Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriana dengan NIM 2204111000120. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang modul 3 menampilkan MAC address dan switch. Untuk yang pertama, kita menyiapkan dua switch, dua PC yang terhubung oleh kabel konsol dan kabel Ethernet seperti yang di topologi. Dua switch, setelah itu dua PC. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel konsol antara PC ini RS232 ke switch konsol. Setelah itu PC 1 juga sama. Lalu hubungkan PC dengan switch menggunakan kabel straight. Bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 6 seperti yang di topologi. Untuk yang PC 1 bus Ethernet 0 ke bus Ethernet 18. Setelah itu kita menghubungkan switch dengan switch menggunakan kabel cross. Setelah itu kita bisa merename nama sesuai dengan di topologi. PCA, PCB. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan PCA dan PCB dengan cara klik PCA, lalu desktop ke IP konfigurasi. Setelah itu kita copy IP-nya di sini, kita paste. Untuk yang subnet masknya akan otomatis. Lalu untuk PCB juga sama, desktop IP konfigurasi. Setelah itu kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Untuk PCA terlebih dahulu, kita klik, setelah itu ke terminal, oke. Lalu ketikkan perintah enable. Setelah enable, kita ketikkan perintah konfigurasi terminal. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasikan IP address, mengkonfigurasikan nama perangkat seperti ditunjuk dalam topologi. Kita buat hostname dulu, buat S1. Setelah itu enter. Setelah itu kita mengkonfigurasikan IP address sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan dengan menggunakan, kita masuk ke interface, line 1, enter. Setelah itu IP address, untuk mengkonfigurasikan IP-nya kembali ke atas. Untuk S1 IP address-nya sebagai berikut: 192.168.1.11 dengan subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu enter, lalu ketikkan perintah no shutdown. Setelah itu enter. Setelah itu kita ke exit terlebih dahulu. Berikan Cisco sebagai password konsol dan ST. Setelah exit, kita akan ke line konsol 0. Setelah itu enter, lalu ketikkan password. Di sini kita passwordnya adalah Cisco. Enter. Setelah itu kita ke login, lalu exit. Lalu kita akan membuat password untuk line VTY-nya dengan menggunakan
perintah len fty 0 sampai 15, enter. Setelah itu masukkan passwordnya Cisco. Setelah itu enter, lalu login kembali dan exit kembali. Setelah itu klik berikan kelas sebagai password privilege X. Nah, itu kita menggunakan enable secret class. Setelah itu bisa di exit. Untuk S1 sudah terkonfigurasi. Setelah itu kita mengkonfigurasi S2. Untuk langkah-langkahnya sama. Kita pergi ke PCB, lalu ke terminal. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita enter dan perintah pertama adalah enable. Setelah itu konfigurasi T. Setelah konfigurasi T atau konfigurasi terminal, kita akan memberi nama kepada hostname-nya. Di sini hostname-nya adalah S2. Setelah itu enter. Setelah itu klik interface di line 1. Untuk memberikan alamat IP, kita ketikkan IP address, lalu ketikkan sesuai dengan di topologinya. 192.168.1.12. Setelah itu subnet masknya 255.255.255.0. Itu enter. Setelah itu klik no shutdown. Setelah itu klik exit. Lalu kita akan pergi ke line console untuk memberikan password. Setelah itu sudah di line config line, kita berikan password Cisco, lalu login, lalu exit. Setelah itu kita akan memberikan password di line FTY. Kita klik line FTY 0 sampai 15. Enter. Setelah itu masukkan password Cisco, login, dan exit kembali. Setelah itu kita klik enable secret buat memberikan kelas sebagai password privilege dan menggunakan perintah enable secret class. Bisa langsung di exit. Setelah itu latihan 2 memeriksa tabel MAC address switch. Langkah 1, rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PCA dan PCB dan ketikkan ipconfig/all ke PCA terlebih dahulu. Setelah itu ke command prompt, lalu ketikkan ipconfig/all. Nah, di sini untuk PCA-nya, MAC address dari PCA adalah yang physical address yang ini. Berarti alamat MAC address-nya adalah yang ini, lalu kita copy saja. Ini adalah MAC address dari PCA. Setelah itu untuk yang PCB, kita lakukan hal yang sama dengan mengklik command prompt, lalu ketikkan ipconfig/all. Di sini untuk MAC address dari PCB adalah ini. Lalu kita copy dan masukkan ke referan. Setelah itu untuk perintah yang kedua, masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2 dan ketikkan perintah show interface F0/1 pada masing-masing switch. Jadi kita ke S1 terlebih dahulu, terminal. Oke. Di sini kita sudah masuk switch 1, S1. Lalu kita ketikkan show interface
00/1. Nah, di sini untuk MAC address S1 fast Ethernet 0/1 adalah yang ini 0090.2BEE.DB01. Kita langsung copy, masukkan ke laporan. Setelah itu untuk S2-nya kita lakukan hal yang sama lagi ke terminal. Oke. Lalu kita ini sudah di posisi S2, lalu kita ketikkan show interface F0/1. Ini juga akan muncul di baris kedua. Jadi MAC address dari S2 fast Ethernet 0/1 adalah 001.1142.9001. Kita copy, paste. Setelah itu masuk ke langkah kedua, tampilkan MAC address switch. Masuk ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan PIN. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege X. Dalam modus privilege X, ketikkan perintah show MAC address tabel dan tekan enter. Berarti kita ke S2, ini sudah S2, lalu kita ketikkan show MAC address tabel. Enter. Nah, di sini akan muncul dari MAC address. Setelah itu adakah di sana suatu MAC address yang terekam dalam tabel MAC address? Jawabannya adalah ada. Untuk tabel yang terekam di dalam MAC address adalah 00.2BEE.DB01. MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana ditetapkan dan ke perangkat mana. Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Jadi untuk yang soal ini jawabannya adalah MAC address yang direkam dalam tabel ini adalah MAC address F0/1 pada switch S1 yang dipetakan ke perangkat switch 2. Karena ini diujinya di S2, jadi kita dipetakan ke perangkat S2. MAC address yang direkam dalam tabel itu adalah MAC address S1 F0/1 yang dipetakan ke S2. Setelah itu, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahu perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address tabel? Dapatkan ini bekerja dalam semua skenario. Jadi output perintah show MAC address ini akan memberitahukan tempat port dan tempat MAC address mana yang akan dieksekusi. Output dari perintah show MAC address tabel akan memberitahukan tempat port dan tempat MAC yang dieksekusi. Lalu untuk langkah ketiga,
Dalam modus privilege X, ketikkan perintah clear MAC address tabel dynamic dan tekan enter. S2 kita ketikkan clear MAC address tabel dynamic, copy, setelah itu kita enter, lalu paste, enter. Di sini akan rekam ini. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address tidak ada? Untuk jawab, berarti jawabannya adalah tidak ada MAC address lain yang tercantum, karena ini sama. Setelah itu tunggu 10 detik ketika perintah adakah alamat baru, jawab tidak ada. Setelah itu untuk langkah keempat, dari PCB ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan ARPA. Tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC pada perangkat yang telah dipelajari oleh ARP. Jadi kita melakukan ping terlebih dahulu. Dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan ARP. Ini adalah PCB. Lalu kita ke command prompt. Setelah itu kita ketikkan ARP dan A. Nah, jawabannya adalah no ARP entry one. Setelah itu dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA, S1 dan S2. Ini adalah PCB. Kita akan ngeping PCA, S1 dan S2. Lalu topologi yang ini. Untuk PCA terlebih dahulu yaitu ping 192.168.1.1, lalu kita enter. Nah, untuk PCA sukses. Setelah itu kita ping ke S1. Setelah itu baru S2. Untuk S1 alamat IP-nya adalah 192.168.1.11. Lalu kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini ada request timeout pertama. Lalu kita bisa ping lagi sampai loss-nya ini 0%. Nah, sini sudah tidak ada request timeout dan loss-nya adalah 0%. Setelah itu ping ke S2. S2 adalah 192.168.1.12. Enter. Di sini akan sama request timeout-nya pertama. Jadi kita nanti akan ngeping lagi agar loss-nya itu 0%. Ping 192.168.1.12 enter. Nah, di sini loss-nya sudah 0%. Setelah itu kita melanjutkan
Setelah itu ada pertanyaan, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jawabannya, iya, semua perangkat memberikan balasan sukses. Setelah itu, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address tabel. Dari koneksi konsol S2, kita ketikkan show MAC address tabel, lalu kita enter. Nah, di sini ada beberapa MAC address. Apakah Switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jawabannya sudah, karena dari yang tadi 1, sekarang sudah 4. Iya, sudah. Switch telah menambahkan MAC address-nya, MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya. Dan kita langsung copy saja. Dan ini adalah alamat dan alamat tambahan alamat dan perangkat mana ini untuk alamat MAC address yang ini untuk FA 0/1, untuk FA 0/18 sesuai dengan topologi yang sudah kita lakukan di awal. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARP min A. Berarti command prompt, setelah itu kita klik ARP min A. Nah, apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringannya telah dikirimkan ping? Jawabannya adalah sudah. Mempunyai entry tambahan. Pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Untuk tantangan yang ada pada jaringan yang lebih besar adalah mungkin siaran ARP yang dapat menyebabkan badai ARP atau kayak serangan yang sengaja dibuat oleh penyerang yang bisa mengakibatkan spoofing. Sekian, terima kasih demo program saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.